Iya, inilah Gapura menuju Sanggar Seni Tirto Siswolaras yang beralamatkan Dukuh Kemplak Gempil Semarangan, Baukan, Kemalang, Klaten. Nah, dan di sini udah ada di dalam kompleks Sanggar Seni Tirto Siswolaras. Di sini ada batu yang ditandatangani oleh Ibu Lisa Tirto Utomo. Di sini dilanjutkan dengan aula utama. Itu adalah pintu menuju tempat gamelan. Sebelahnya dilanjutkan dengan sanggar kecil atau aula kecil. Nuansanya begitu indah dilihat, seperti Jawa klasik. Dilanjutkan dengan taman-taman. Dan di sebelahnya ada gazebo untuk mengobrol teman-teman. Dan inilah tempat kediaman Bapak Ki Harno. Teman-teman, di sini saya akan mengobrol banyak tentang budaya. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat. Selamat malam kepada Bapak Harno. Selamat malam. Selamat malam pada Pak CH. Selamat malam, Mas. Untuk Pak Harno sendiri, apa kabar? Baik, walaupun situasi kondisi baru COVID-19 ini pandemi, jadi ya, alhamdulillah sehat. Ya, Pak CH sendiri, apa kabar? Sehat, tetap semangat. Meskipun masa pandemi tetap semangat. Ya. Oke Pak Harno sama Pak CH. Di sini saya silaturahmi kepada bapak-bapak. Apakah saya di sini mengganggu istirahat bapak semuanya? Enggak, Nah, tidak. saya di sini Santai saja. ingin mengobrol Pak banyak tentang awal berdirinya Sanggar dan apa saja kegiatan Sanggar ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi Pak. Mungkin berkenan untuk saya berbincang-bincang dengan bapak-bapak. Iya. Ya, silakan Om. Boleh. Untuk Pak Harno berdiri. Nah, Sanggar ini kapan Pak berdirinya? Tahun Ya. kapan gitu? Nah, begini Mas, sebelum saya menjawab tentang berdirinya Sanggar, Iya. saya mendirikan Sanggar itu sebetulnya dulu itu enggak, istilahnya enggak, saya sendiri enggak menyangka jadi besar semacam itu. Iya. Dulu saya dengan Pak CH, Iya. itu ketika itu memang saya baru pulang dari perantauan dari Kudus Iya. sini karena saya senang dengan budaya terutama wayang dulu. Iya. Saya pulang delalah Pak CH itu pas pentas mayang, saya suka sekali. Dan tujuan utama saya mendirikan Sanggar walaupun dulu itu cuman Seliman ya, cuman Seliman karena situasi kondisi kalau mau mendirikan yang besar mungkin saya sendiri ya biayanya nggak ada. Iya. Namun tujuan utama saya mendirikan Sanggar itu mengembalikan situasi kondisi di desa kita terutama. Saya prihatin dengan keadaan pemuda, keadaan orang walaupun sudah orang tua pun
saya merasa bahwa orang-orang di sini atau ya istilahnya yang terutama anak-anak muda itu sopan santun sudah nggak ada. Tata susilo tidak ada, Jawanya sudah hilang. Nah, dengan keadaan seperti itu saya prihatin dengan Pak CH ingin mengembalikan sopan santun, tepos liro, tolong menolong dan apapun itu saya ingin kembalikan. Wong Jawa iki bali ning Jawa. Oh iya. Yang saya maksud dulu gitu. Jadi gini Mas, Sanggar itu berdiri tahun 2006. Iya. Bulannya Juni, tanggalnya 5 Mas, tanggal 5 Juni tahun 2006. Itu Bapak itu udah pulang dari perantauan terus ketemu sama Pak JH Ya. gitu. Lah, Pak JH sendiri apakah sebelumnya itu belajar wayang atau bagaimana? Kok Pak Harno ini pulang dari perantauan terus belajar pada jenengan? Iya, kalau boleh saya matur Mas, Iya. jadi memang saya itu bukan seorang dalang, bukan darah seni. Iya. Memang saya waktu itu memang menjadi kacung seorang dalang. Artinya teman saya itu pentas tiap malam keliling saya ikut ngambil ke wayang, terus angkatan gamelan itu ya. Terus saya berpikir gini, sepertinya wayang ini bagus dipakai untuk media pewartaan. Iya. Mungkin untuk pembinaan, bisa pembinaan mungkin rohani, Iya. mungkin bisa untuk seperti Pak Arno sampaikan itu kan dalam wayang itu sebagai tuntunan ya, menuntun anak muda itu. Aku saya kemudian tertarik. Iya. Nah, tertariknya itu saya membuat skripsi tentang wayang, ya budaya wayang itu. Akhirnya terus saya pada waktu saya membuat skripsi itu tidak berpikir saya jajaran, enggak, formalitas saja, jujur, formalitas. Tapi saya mencintai ya formalitas. Akhirnya saya lulus dari sekolahan perguruan tinggi, belajar privat di Solo, pribadi bukan di STSI ya, Iya. privat itu 8 bulan. Iya. 8 bulan terus saya memberanikan diri pentas. Lucu Mas saya itu. Iya. Menekat pentasnya. Saya tidak bisa nyuin namanya gamelan serpeng, tidak bisa. Nah, banyak masyarakat yang menonton termasuk Pak Arno ini. Nah, Iya. setelah saya pentas banyak orang yang mengapresiasi. Wong bukan keturunan dalang kok bisa dalang. Nah, kalau ada kurangan wajar ya karena Iya. 8 bulan gitu kan. Katakanlah Singkat ya, waktu iya, yang singkat. Nah, setelah saya pentas, Pak Arno itu terus mendekati saya. Iya. Itu pas pada waktu Pak Harno pulang dari perantauan itu. Iya, Iya. lihat saya, Heeh. Pak Jian, saya belajar dalang, boleh enggak? Wah, saya pesimis, pengen, Pak, dalang itu susah loh Pak. Kenapa saya bilang susah? Suluk sendiri, Heeh. ngeprak sendiri, Heeh. terus aba-aba sendiri, Heeh. wes sembarang sendiri. Harus tahan mata ya, Pak, ya? iya, maka tidak aneh kalau gajinya besar seorang dalang kalah dengan menteri. Memang berat, ya sulit. Tapi saya mengapresiasi Pak Arno. Kenapa Pak Arno juga orang-orang dalang? Tapi semangat, saya belajar. Nah, saya masih ingat pada waktu itu Pak Arno karena semangatnya 3 bulan saya belajar, Iya. suluan. Oh. Ngetoke wayang, Oh. gunungan. Sing penting aku punya pentas tak bayane dhewe, terus mau linduan mucuin. Nah, Dalam waktu 3 bulan itu Pak, apakah itu rutin tiap malam latihan Yo. berdua dengan Bapak atau ada? ya enggak, tapi Enggak. tetap saya semangatnya Mak luar Oh, biasa kan. iya. Terus dia pentas, saya masih ingat di ala biara temate Pak Irbi. Iya. Pak Irbi nyewa gamelan sendiri, payahnya sendiri, biayai sendiri. Akhirnya banyak orang yang merespon. Iya. Pak Arno kong yo, suaranya emas yo. Nah, mulai dari situ terus akhirnya timbul lah berdirinya sanggar yang kecil. Ya. Iya. Akhirnya, memang dulu ternyata saya membuat sanggar di rumah saya, tapi kurang strategis. Iya. Oke, Pak Arno semangatnya tinggi, termotivasi, Iya. teman-teman dukung. Akhirnya depan rumah itu dua ada bambu yang besar, Oh. tebangi semua. Jadi mana-mana Mas itu Mas. Iya. Tapi karena Semangatnya itu ya? tapi budaya itu akhirnya membuat sanggar yang kecil. Heeh. Itu ya. Nah, Iya. akhirnya terus berkembang. Akhirnya banyak yang sanggar kecil berdiri, joglo kecil berdiri, banyak yang merespon. Pak Arno, ini sayang joglo kecil itu kalau nanti pentas besar kan enggak mumpuni, ya? enggak mumpuni, enggak memadai. Akhirnya terus Pak Arno punya pemikiran
sanggar yang kecil itu dipindah ke timur. Iya. Mungkin besar Iya. sanggar itu. Nah, akhirnya diresmikan tadi disebut pada di depan tanggal bulan itu tahun itu Iya. akhirnya beri sanggar itu. Nah, ketika sanggar yang bisa berdiri, kemudian sekeliling sekitar Bauan, kecamatan Kemalang itu banyak orang yang tertarik dengan ini. Akhirnya tiru-tiru Mas, Ya. tiru-tiru membuat sanggar itu. Nah, sekarang ya sampai sekarang. Nah untuk Bapak CH sendiri menjadi pembantu, kata Bapak tadi dari Kacung, seorang dalang, apa itu lama atau hanya sebentar seperti privat yang di Solo tadi? Ya dibilang lama ya enggak, dibilang enggak ya lama Mas. Jadi teman saya setiap pentas pokoknya saya ikut malam itu. Jadi katakanlah jadi pembantu tidak lama, terus kursinya juga terlalu singkat gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, terus untuk Iya. Pak Harno sendiri, di mata Bapak Harno sendiri, kepada Pak CH itu menjadi kacung atau pembantu seorang dalang yang dibilang sedikit iya, dibilang lama juga iya, terus privatnya juga hanya 8 bulan. Pentasnya Pak CH bagaimana Pak terhadap lingkungan, terus di mata Bapak bagaimana? Apakah terkesan atau bagaimana? Kalau tentang pentasnya Pak CH saya sendiri senang karena apa? Memang kalau saya tidak saya tidak mengolok-olok Pak CH. Kalau suara memang Pak CH memang kurang. Iya. Tapi kalau pegangan wayang, sabetan hebat. Iya. Pranoto Gending juga dia sudah sampai saat ini juga sudah bagus. Tentang gending-gending, tentang gending-gending dolanan, mungkin tentang karawitan, tentang Pak CH hebat. Jadi saya jauh. Saya tuh cuman orang nekat Mas. Jadi saya itu orang nekat, jadi bondo nekat, bonek. Saya mengapresiasi. Jadi Iya. dia memang tidak, tapi semangatnya ya. Ah. Dia ngurungkepi budaya tadi disampaikan, ingin membalikan jati diri budaya yang ada di Jawa ini ya, di Indonesia ini ya. Jadi saya luar biasa mengapresiasi Pak Harno semangatnya. Tidak hanya semangat fisik loh, tapi Iya. juga bondone loh Mas. Iya. Juga untuk merungkepi budaya itu loh. Iya. Betul itu, bukan Iya. karena memuji Iya. yang ada di sini loh. Betul itu ya. Nah terus Pak, untuk Pak Harno sendiri, itu kan otomatis kan otodidak belajar dengan Pak CH sendiri. Iya. Nah, bagaimana pendapat Bapak perilaku atau seorang Pak Harno ini di mata jenengan? Yo, saya senang Mas. Ah. Namanya Pak Harno bukan seorang dalang, bukan keturunan dalang, bukan warisan dalang, tapi bisa seperti hebat. Saya seneng gitu. Iya. Ya, nyuwun saya mungkin bisa kalau orang umur mungkin 1001 ya. Wong nunggu ra iso Mas. Nunggu ra iso. Nek ngeprak itu saya yang ngeprak. Tapi semangatnya gitu. Iya. Karena di samping belajar dengan saya, Iya. tapi Pak Harno juga luar biasa belajar di luar. Artinya kalau mungkin ketoprak, dan dia memang terus terang kalau boleh saya bilang spesialnya ketoprak. Bukan berarti yang lain tidak, tapi spesial ketoprak. Dia melihat kalau di luar pentas ketoprak dia melihat. Bahkan dengan istrinya dia melihat lagi wayang. Nah itu dia belajar di situ. Nek saya kan bukan profesi Mas, saya bukan seorang budaya perintah, mungkin ya sama-sama saya melengkapi saja. Saya Terus melengkapi. Bapak CH sendiri apakah pernah melihat seorang Pak Harno ini menjadi dalang terus tanpa bantuan Bapak? Ya pernah. Saya coba. Iya. Saya coba. Iya. Bisa udah ngeprak Pak Harno. Ya bisa sekarang udah tutup. Bisa ngeprak. Iya. Bisa. Terus bisa. penilaian Bapak terhadap Pak Harno bagaimana? Apakah lumayan bagus atau besok perlu belajar lagi? Yo bagus lah seperti Pak Harno. Artinya Iya. namanya Pak Harno ya bisa saya katakan bukan seorang dalang tapi bisa dalang, bisa mucui. Saya pernah ingat Pak Harno hampir satu malam suntuk kuat. Hampir satu malam suntuk kuat ya. Iya. Sekalipun mungkin ada yang di sela-sela saya dicetak mungkin sabetan Iya. saya, nggih. Iya. Mungkin di perangan cakil saya, tapi Iya. mun pucuki sampai otot sampai pada akhirnya pernah, nggih. Mun sing nggon cekel wayang terus terang saya, nggih. Tapi untuk otot itu memang Pak Harno. Iya. Jadi saya katakan dia kuat satu malam. Nah, untuk bicara sebelum jauh Pak, nah, sebelum pandemi ini kegiatan apa saja yang ada di Sanggar Pak? Mungkin dari Pak Harno dulu. Ya Mas, jadi memang di Sanggar ini sebetulnya banyak Iya. ya, potensi budaya yang di Bauan utamanya. Iya. Itu banyak sekali dan juga dulu pernah Mas di sini itu dari berbagai macam kegiatan kesenian
ada semacam mungkin ketoprak, seruntul, jantilan, ludruk, karawitan, Iya. wayang, dan bahkan mocopat pun ada mas. Iya. Namun karena perkembangan waktu mungkin juga karena personilnya sudah banyak yang tua, mungkin Iya. sudah banyak yang meninggal mas. Iya. Jadi mungkin ya Sambil, Mas, ya? Ya, untuk monggo, saat Pak. untuk saat ini mungkin kegiatan yang banyak kita pentaskan ya cuma satu, wayang, ketoprak, jadilan, karawitan. Yang itu yang sering kita pentaskan. Apakah di setiap kegiatan itu Bapak selalu hadir bersama Bapak CH sendiri, atau ada yang Pak CH tidak kurang suka dicampur sari atau bagaimana, atau semuanya itu sama-sama suka kaitannya dengan budaya yang ada di Sanggar ini, Pak? Kebetulan saya dengan Pak Sia banyak hadir mas. Kalau tidak ada barengan yang lebih penting, Iya. kalau tidak ada barengan yang lebih penting, saya dengan Pak Sia mesti meluangkan waktu untuk hadir, karena bagaimanapun kalau suatu organisasi atau perkumpulan itu kalau yang di depan itu nggak ada, yang di muka yang ada nggak ada, sepuhnya nggak ada, saya kira ya kurang begitu fresh mainnya. Nah ini sebelum pandemi COVID-19 ini kan banyak kegiatan yang maksudnya udah nggak aktif, katakanlah tadi banyak yang meninggal, banyak yang udah sepuh gitu. Nah ini apakah ada rencana di kegiatan itu masih ada lagi setelah new normal ini, Pak?